Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 3 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yunus pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih buat kasih setia Tuhan, juga penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kami. Biarlah semua itu menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambahkan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yunus pasal 3 ayat 1-10, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kegagalan atau kesalahan masa lalu dapat saja menghambat kita untuk maju dan berkarya. Kadang perasaan tidak layak yang menghantui dan menghalangi kita untuk merespon panggilan Tuhan. Berbeda dengan Yunus, kesalahan dan kegagalannya dalam mengerjakan panggilan pertama Tuhan tidak menghambat langkah kakinya untuk kembali merespon panggilannya yang kedua. Ini kesempatan berharga untuk berpartisipasi kembali dalam pekerjaan Allah. Kali ini Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadanya. Kepada orang Niniwe yang jumlah penduduknya lebih dari 120.000 orang, Yunus memberitakan penghukuman Tuhan atas kota ini. Walaupun dengan berat hati, Yunus tetap melaksanakan tugasnya. Dan hasilnya, raja dan seluruh penduduk Niniwe, tidak terkecuali hewan ternak, merespon seruan ini dengan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka berkabung dan berpuasa, serta harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Oleh karena pertobatan kota Niniwe,
Tuhan Allah tidak jadi mendatangkan malapetaka atas mereka. Penduduk Niniwe bukan hanya mendengarkan firman Tuhan Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Yunus, melainkan meresponnya dengan ketaatan dan pertobatan mereka. Meskipun tidak menyukai, Yunus menjalankan panggilannya dalam ketaatan penuh kepada Tuhan Allah yang telah memanggil dan memberikan kesempatan ia untuk melaksanakan panggilannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan yang kita jalani, kita pernah merasa tidak layak untuk melayani Tuhan karena kesalahan maupun kegagalan di masa yang lalu. Namun kita perlu memahami satu hal, tidak ada seorang pun yang layak untuk melayani Tuhan. Sesungguhnya kita semua orang berdosa dan tidak ada yang layak untuk bisa melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan adalah sesuatu yang istimewa. Melayani Tuhan adalah sesuatu kehormatan yang diberikan kepada manusia. Kalau kita melihat latar belakang kita semua, sesungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak mendapatkan kehormatan untuk melayani Tuhan. Hanya oleh perkenan dan anugerahnya saja kita dapat melayani Tuhan. Tuhan tetap meminta kita sebagai umat yang dipilihnya untuk menjadi pemberita firman yang bersuara bagi zaman ini. Dan janganlah pernah mengabaikan kesempatan yang diberikan kepada kita sebagai umat yang diberi kehormatan. Kehormatan untuk apa? Kehormatan untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih hormat bagi orang-orang yang berdosa selain daripada dia diangkat menjadi umatnya, menjadi anaknya, diampuni dosanya dan diberikan satu kesempatan melayaninya. Tidak ada yang lebih hormat di dalam dunia ini selain kita dipercaya untuk melayani Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa, biarlah jiwa-jiwa boleh mendengarkan berita keselamatan yang disediakan Tuhan di dalam Kristus, untuk mereka berbalik kepada Tuhan dan menjadi umatnya yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa mengubah siapapun, latar belakang apapun. Tetapi yang Tuhan inginkan, Dia ingin supaya kita umatnya yang dipilih berubah terlebih dahulu. Berubah bahwa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan yang dipercayakan Tuhan atas kita. Apalagi pelayanan itu adalah pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah di sekolah minggu di mana kita juga belajar firman Tuhan, itulah pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Karena itu Gereja Baptis melatih setiap jemaat untuk bisa menggali firman Tuhan. Demikian juga untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang bisa mengubah siapapun. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Maka setiap firman yang keluar dari setiap mulut orang-orang yang diberi kehormatan untuk melayani firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, pada akhirnya Tuhan berkarya melalui firman itu sehingga orang itu pun boleh mengenal kebenaran. Kita belajar dari Yunus bahwa orang Niniwe sesungguhnya tidak mengenal firman. Dan Yunus juga sesungguhnya ingin orang Niniwe itu dihancurkan. Tetapi Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan ingin semua orang diselamatkan dan Tuhan percayakan kepada Yunus untuk memberitakan firman. Walaupun Yunus setengah hati, tetapi dia mau tetap taat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya orang Niniwe bahkan rajanya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bertobat dari segala kejahatannya dan melakukan apa yang difirmankan. Luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil di zaman sekarang ini. Kita pun menjadi Yunus-Yunus yang berani memberitakan firman Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan.
Ketika kita diminta untuk memberi nasihat, biarlah nilai-nilai firman Tuhan itulah yang kita keluarkan. Dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melakukan semua apa yang menjadi kehormatan umatnya, yakni melakukan firman-Nya, memberitakan firman-Nya, maka itu tidak akan menjadi sia-sia, boleh mendatangkan berkat bagi orang lain. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Pelayanan bukanlah beban, tapi pelayanan adalah kehormatan yang dipercayakan Tuhan atas umatnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat firman Tuhan hari ini. Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, yakni kami menanggapi setiap panggilan Tuhan, merespon panggilan Tuhan dengan melakukan apa yang diperintahkan, yakni menjadi pemberita-pemberita firman yang disesuaikan dengan sikap hidup kami yang seturut dengan firman Tuhan yang kami beritakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia menerima kehormatan dari Tuhan, yakni menjadi pelayan-pelayan-Mu. Semua doa ucapan syukur kami naikkan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.